Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Dentang, Yunxiao tersenyum saat dia mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan pedang panjang dengan jari tengahnya, menghasilkan teriakan pedang yang tajam dan mengibaskan embun beku. Pedang panjang itu didorong ke samping, Yuan Qiushuang hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang, dan hampir jatuh dari tangannya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya, dia buru-buru menuangkan ki vital dari Grandmaster bela diri bintang 6 ke dalam pedang dan menyapunya, seluruh udara dipenuhi dengan suara mendesis. Desir, kali ini, pedang itu tidak jatuh dari tangannya, tetapi dengan lembut dicubit oleh Yunxiao dengan dua jari, dia menatapnya dan tersenyum. Dia menunjuk ke bunga itu dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Yuan Qiushuang benar-benar ketakutan, pria itu tidak menggunakan Yuan Qi yang kuat untuk mencubit ujung pedangnya, tetapi hanya kekuatannya, dia hanya merasakan kekuatan besar yang tak tertandingi menjepit pedang pendeknya, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menariknya keluar. Kamu seorang Hercules. Dia berteriak kaget, dia mencoba yang terbaik untuk menariknya keluar tetapi tidak bergeming, bahkan di antara orang-orang kuat, dia belum pernah mendengar tentang orang kuat yang bisa bertarung melawan Grandmaster seni bela diri. Selain itu, tubuh kurus pihak lain bergoyang, dia berteriak dengan cemas, "Saudara muda Yin, cepat dan bantu." Yin Nian juga tercengang, jika dia berada di posisi Yuan Qiushuang, dia tidak akan bisa memblokir dua serangan pedang itu. Selanjutnya, orang ini sudah dibekukan oleh ki yang dingin, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar dan gerakan yang begitu cepat. Kedua pedang itu secepat kilat, tetapi gerakan Yunxiao lambat dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah pedang panjang itu telah jatuh langsung ke ujung jarinya, sulit untuk diterima secara visual. "Nak, jangan terlalu sombong, tinju pembelah gunung." Yin Nian berteriak keras dan melangkah maju dengan dua kepalan tangan di tangannya, dia mengembangkan teknik bela diri yang memungkinkannya bergerak bebas, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dia meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Setelah beberapa langkah, dia melemparkan pukulan ke Yunxiao dengan kekuatan sekuat gunung. Dia pasti tidak akan berani melawan Grandmaster bela diri bintang 4 sendirian, namun, dengan Yuan Qiushuang, seorang Grandmaster bela diri bintang 6, di sana, dia berani dan bergegas maju dengan ganas. Yunxiao menghela nafas sedikit, tiba-tiba merasa bosan, mereka berdua seperti semut di depannya, dia hanya membuang-buang waktunya. Selama periode waktu ini, dia telah bertemu dengan iblis, kaisar bela diri, dan bahkan Wang Liang, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Sekarang, dia telah bertemu dua orang normal, dan dia menemukan bahwa mereka bukan tandingannya, dia tidak terbiasa. Dia melepaskan embun beku Yuan Qiu dan menjentikkannya dengan ringan, pedang itu bergetar hebat dan berdering, itu mengubah arah dan menusuk ke arah Yin Nian. Pedang itu sangat cepat sehingga bahkan lebih cepat dari gerakan Yuan Qiushuang sendiri. Cepat menghindar. Yuan Qiushuang berteriak ketakutan, kekuatan pedang itu terlalu kuat, dan itu menarik tubuhnya saat mengikuti Yin Nian. Pedang itu menusuk Yin Nian secepat kilat, dan posisinya juga dihitung oleh Yunxiao, itu adalah kaki ketiganya yang berharga. Mendesis, ledakan, pedang Yuan Qiushuang menembus tubuh bagian bawah Yin Nian. Pada saat yang sama, tinju pembelah gunung Yin Nian mendarat di tubuh Yuan Qiushuang, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Pedang panjang itu ditarik keluar dari tubuh bagian bawah Yin Nian, dan darah menyembur keluar. Mata Yin Nian membelalak, dan dengan jeritan yang mengental darah, dia jatuh ke tanah. Dia melihat ke tempat di mana dia telah dipukul oleh pedang, setengahnya karena cedera, dan setengah lainnya karena dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Kakinya masih gemetar, dan dia bergumam, "Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, Yingluo." Yunxiao mencibir saat melihat itu. Tiba-tiba, dia melihat sekte biduk di depan gunung dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Yi, sekte macam apa ini? Sepertinya ada beberapa ahli." Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, ayo pergi dulu."
Dia melirik Mei Dong, di tanah dan dengan lembut melambaikan tangannya, tubuh Mei Dong, terangkat oleh kekuatan hangat. Mei Dong, merasakan semburan kehangatan di hatinya, dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar diselamatkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menangis, hehe, aku sangat beruntung hari ini, kata Yun Xiao, saya punya tawar-menawar yang begitu besar, saya akan mengambil manfaat ini dan menikmatinya ketika saya kembali. Kepala Mei Dong, terasa pusing, air mata kegembiraannya segera berubah menjadi tangisan, mengapa hidupnya begitu buruk. Dia baru saja meninggalkan Walsden dan sekarang dia berada di mulut harimau, semua pria di dunia ini sama, tidak ada satupun orang baik. Yun Xiao terbang dengan lembut, dan Mei Dong, yang dikelilingi oleh cahaya kuning pucat, mengikuti dari belakang seperti ekor, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit, dengan cepat menghilang dari puncak. Segera, beberapa suara datang dari segala arah dan jatuh di tempat di mana tablet alam ilahi telah jatuh, semuanya kaget. Kakak senior Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Yin Nian, apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa kamu terluka? Puluhan orang tiba-tiba datang dan membantu mereka berdua, Yuan Qiusuang hanya terkena tinju pembelah gunung Yin Nian, dan Qi serta darah di tubuhnya telah gelisah sejenak, setelah memuntahkan seteguk darah, dia baik-baik saja. Yin Nian, di sisi lain, tidak seberuntung itu, selain sejumlah besar darah yang mengalir keluar dari tubuh bagian bawahnya, celananya juga diwarnai merah, cairan kuning kental juga mengalir keluar, dan tidak ada yang tahu apa itu, matanya lesu, dan dia terus bergumam, sudah berakhir, ini benar-benar berakhir kali ini. Semua pria yang melihat ini merasakan hawa dingin di hati mereka dan menggigil, banyak murid perempuan bertepuk tangan dengan sukacita di hati mereka, dan beberapa dari mereka memiliki ekspresi muram, mereka jelas telah mempercayakan diri kepada Yin Nian, dan kali ini, mereka benar-benar selesai. Qiusuang, apa yang terjadi di sini, katakan padaku. Seorang lelaki tua dengan sikap luar biasa berbicara perlahan, matanya tertuju pada Yuan Qiusuang, dia tidak marah, tetapi dia memiliki aura seseorang yang telah berada dalam posisi kekuasaan untuk waktu yang lama, semua orang langsung terdiam dan tidak ada yang berani bersuara. Hati Yuan Qiusuang menjadi dingin, dia segera berlutut dan berkata, pemimpin sekte, inilah yang terjadi. Dalam ceritanya, dia, Yin Nian, dan Mei Dong, telah sepakat untuk berkultivasi bersama dan mendiskusikan kesulitan dalam seni bela diri bersama. Pada saat itu, sebuah meteorit jatuh dari langit, dan kemudian Yun Xiao muncul, dia meneteskan air liur karena kecantikan Mei Donger, jadi dia melukai mereka bertiga dan membawanya pergi. Apa, Dong, telah ditangkap. Wajah seorang wanita tua dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dia membanting tongkat kepala hantu di tangannya ke tanah, menyebabkan puncak gunung bergetar, dia dengan marah berkata, siapa yang melakukan ini? Dan saya memberitahu Dong, untuk fokus pada kultivasi tertutup dan menunggu kompetisi sekte lusa, mengapa dia datang ke gunung belakang tanpa alasan untuk mendiskusikan seni bela diri denganmu? Wanita tua ini adalah Tuan Mei Dong, dia Yanrong, dia selalu menganggap Mei Dong, sebagai miliknya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia mendengar bahwa murid tercintanya telah dibawa pergi. Yun Qiusuang terkejut dan berkeringat dingin, dia sangat cemas sehingga dia mencoba memikirkan penjelasan. Pemimpin sekte, Zhang Linghua, menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ceritakan padaku secara detail, dan siapa orang yang melukaimu. Ya, pemimpin sekte. Yuan Qiusuang berlutut di sana dan tidak berani bergerak, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, itu karena saudara muda Yinian dengan susah payah mendapatkan inti dalam Megres dan ingin memberikannya kepada kakak muda Dong, pada saat yang sama, dia mengundang saya, sebagai kakak senior, untuk memberi kakak muda Dong, beberapa petunjuk dan memberikan beberapa pengalaman pertempuran, sehingga dia bisa bersinar dalam kompetisi sekte lusa, itu sebabnya mereka bertiga pergi ke gunung belakang bersama, adapun orang yang mengambil Sister Junior Dong, orang itu adalah Qian Qian. Dia tiba-tiba ragu-ragu, alisnya berkerut. Bagaimana kabar orang itu? Aku benar-benar ingin tahu siapa yang berani datang ke sekte biduku di tengah malam dan menculik murid perempuan. Zhang Linghua berkata dengan suara yang dalam. Yuan Qiusuang merasakan tekanan dan berkata dengan ketakutan, pemimpin sekte,
bahwa orang itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun, kekuatannya tampaknya menjadi Grandmaster bela diri bintang 4 puncak. Apa? Grandmaster bela diri bintang 4 puncak, bahkan kalian bertiga tidak bisa mengalahkannya. Wajah He Yanrong berubah menjadi hijau dalam sekejap, memang benar bahwa itu teknik kultivasi yang dia kembangkan telah diaktifkan dengan sendirinya dalam amarahnya, suhu di sekitarnya turun tiba-tiba, dan semua orang merasa kedinginan. Mata Zhang Linghua juga dipenuhi dengan amarah saat dia berkata dengan dingin, kalian bertiga dianggap sebagai murid yang luar biasa di sekte tersebut, Anda adalah Grandmaster bela diri bintang 6, meskipun Mei Dong adalah Grandmaster bela diri bintang 5 puncak, dia mungkin bisa melawanmu jika dia serius. Selain itu, ada juga Yin Nian, kamu mengatakan bahwa kalian bertiga dikalahkan oleh pemuda Grandmaster bela diri bintang 4 dan membawa Mei Dong pergi. Petik 2. Yuan Qiushuang bisa merasakan dinginnya suara Zhang Linghua, dia menggigil dan berkata, ya, memang begitu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal semacam ini, dan sulit baginya untuk memahaminya. Wajah Zhang Linghua menjadi gelap dan dia bertanya lagi, apakah orang itu memiliki senjata mistik yang sangat kuat? Petik 2. Tidak, orang itu bertelanjang, dia hanya menggunakan 2 jari untuk memblokir pedangku, dan kemudian menggunakannya untuk menusuk saudara muda Yinian, hehe. Saat Yuan Qiushuang berbicara, dia merasakan udara dingin yang kuat yang hampir mencekiknya. Seorang Grandmaster bela diri bintang 4, 2 jari, dan 3 orang yang melukaimu, apakah aku mendengarmu dengan benar? Wajah Zhang Linghua tertutup lapisan es, dan hampir tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas, suaranya dipenuhi dengan tekanan kuat yang membuat orang menggigil. He Yanrong awalnya sangat marah, tetapi sekarang dia berangsur-angsur menjadi tenang dan berkata, pemimpin sekte, mungkinkah orang itu menekan kultivasinya, jadi Qiushuang dan Yin Nian tidak tahu. Aura dingin Zhang Linghua sedikit menghilang, hanya Grandmaster bela diri bintang 8 yang bisa mengalahkan mereka bertiga dengan 2 jari, tidak peduli siapa mereka, segera selidiki. Kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Iya, He Yanrong menerima perintah itu, dia memilih beberapa ahli di tempat dan segera mengejar ke arah Yun Xiao telah melarikan diri. Zhang Linghua memandang Yuan Qiushuang, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata, bangun, aku tidak menyalahkanmu. Adapun Yin Nian, dia memandang Yin Nian, yang tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur, dan mengerutkan kening, temukan tetua Qiu dan lihat apakah dia bisa disembuhkan, cobalah yang terbaik untuk merawatnya, kalau tidak, akan merepotkan jika orang tua Yin datang. Dia juga tampak sedikit takut pada tetua Yin Nian. Setelah itu, semua orang berkeliling lubang besar untuk memeriksanya, mereka tidak menemukan apa-apa dan semua kembali dengan kesal. Yun Xiao terbang di atas pegunungan dan sungai bersama Mei Dong, segera, mereka melihat sebuah kota dan langsung terbang. Karena masih tengah malam, seluruh kota gelap dan kosong, dia secara acak menemukan sebuah hotel mewah dan kamar kosong, lalu melemparkan Mei Dong, ke tempat tidur. Mei Dong, sangat cemas dan malu, dia berpikir, apakah orang ini begitu tidak sabar? Memikirkan nasibnya yang tragis, dia tidak bisa menahan air mata. Lupakan saja, bahkan jika dia diintimidasi oleh orang asing, itu lebih baik daripada diintimidasi oleh Yin Nian. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia berbaring di sana dalam keadaan linglung, pikirannya kosong saat dia menunggu nasibnya yang kejam. Waktu berlalu, dan tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Dia merasa ada sesuatu yang agak aneh, gelombang fluktuasi Qi vital bisa dirasakan, mereka sangat lemah, dan sepertinya orang itu juga terluka. Pada saat ini, pusaka keluarga di tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya hangat, sedikit demi sedikit, itu melarutkan kekuatan bubuk hamburan kekuatan, dan Qi vital di dantiannya berangsur-angsur mengembun. Meskipun bubuk penyebaran kultivasi telah ditambahkan ke inti dalam Megres itu memang pil obat tingkat kelima puncak asli, kalau tidak, Mei Dong, tidak akan begitu tersentuh. Pada saat ini, kekuatan ramuan mulai dikerahkan sepenuhnya, Qi primordial di meridiannya, yang awalnya seperti sutra, perlahan berkumpul dan tumbuh lebih besar, pada akhirnya, itu seperti sungai yang bergelombang, setelah beredar ratusan kali, akhirnya menerobos belenggu Grandmaster bela diri bintang 5 puncak dan melangkah ke ranah Grandmaster bela diri bintang 6.
Dia benar-benar bintang 6, Yingluo. Mei Dong, membuka matanya dan menatap tubuhnya sendiri dengan tidak percaya, dia merasakan gelombang kekuatan baru. Peristiwa tadi malam seperti mimpi buruk di benaknya, hari ini, dia sudah bergegas ke alam yang dia impikan, dan tubuhnya utuh. Pada saat ini, fajar menyingsing, dan ayam jantan berkokok, seberkas sinar matahari bersinar, di sudut ruangan, Yun Xiao masih bermeditasi dengan mata tertutup, terlihat sangat damai. Mei Dong, merasa sangat bersyukur, dia dengan hati-hati duduk di tempat tidur dan tidak berani mengeluarkan suara, takut dia akan memperingatkan dermawannya. Dia masih sangat muda, dan menilai dari fluktuasi energi elemennya, dia hanya memiliki kekuatan Grandmaster bela diri bintang 4, bagaimana dia mengalahkan kakak senior Yuan dan kakak muda Yan. Mei Dong, sangat curiga, tadi malam, dia telah terbaring di tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kepalanya. Mata Mei Dong, tertuju pada Yun Xiao, dan dia hanya menatapnya dengan linglung. Senyum tiba-tiba muncul di wajah tenang Yun Xiao, dia membuka matanya dan melihat ke atas sambil berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut aku akan malu jika kamu terus menatapku seperti ini? Yingluo, kamu sudah bangun sejak lama, Yingluo. Pipi Mei Dong, merah saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia hanya memiliki kain muslin tipis yang menutupi tubuhnya, dan pakaian dalam merah cerah di dalamnya masih terlihat jelas, di atasnya disulam sepasang layang-layang kertas anak, dan kedua lengannya yang seperti giok juga terlihat samar-samar, dia buru-buru menarik selimut di tempat tidur dan menutupinya. Yun Xiao menganggap rasa malunya sangat menarik, dia terkekeh dan berkata, jangan takut, saya akan pergi setelah mengajukan beberapa pertanyaan, kekuatan bubuk penyebaran kultivasi di tubuhmu seharusnya sudah tersebar, bukan? Seharusnya tidak ada masalah lagi. Bagaimana kamu tahu bahwa aku diracuni dengan bubuk penyebar kekuatan? Mei Dong, bertanya dengan cemas, pernahkah kamu melihat tubuhku? Aku seorang alkemis, kata Yun Xiao canggung, saya bisa mengetahuinya sekilas, melihat tatapan tidak percaya Mei Dong, dia mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, di mana tempat ini? Seberapa jauh dari kota Songyue? Kota Songyue yang, Mei Dong, berbisik, ekspresi bingung di wajahnya membuat Yun Xiao merasa bahwa mereka dalam masalah. Benar saja, dia dengan cepat menyadari, maksudmu tempat di mana markas besar Liga Perdagangan Umum berada kota Songyue, bukankah itu di wilayah utara? Yun Xiao berkata, hehe, kalau begitu ini hehe. Mei Dong, berkata, sebenarnya, tempat ini juga harus milik wilayah utara, namun, pembagian kekuasaan milik wilayah timur, ini adalah perbatasan antara kedua wilayah. Dia melirik dekorasi di ruangan itu dan mengerti, ini pasti kota api selatan di dekat Sekte Biduk, saya murid dari Sekte Biduk. Kota api selatan, Sekte Biduk, sepertinya saya memiliki beberapa kesan tentang mereka, tetapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas apakah ada formasi teleportasi besar di dekatnya. Mei Dong, tertegun sejenak, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan berkata, kamu belum pernah mendengar tentang Sekte Biduk kami. Bagaimana ini mungkin? Ada formasi teleportasi besar di sekte yang dapat menteleportasi orang ribuan mil jauhnya, katanya setelah berpikir. 10.000 mil jauhnya, Xuan Ni. Sambil mengerutkan kening, Yun Xiao mulai menghitung dengan berpikir keras, jika ini adalah perbatasan antara wilayah timur dan utara, maka jaraknya jauh lebih dari 10.000 mil dari kota Songyue, harus ada arai teleportasi yang dapat melintasi suatu wilayah, apakah ada yang dekat? Arai teleportasi legendaris yang dapat berteleportasi lintas wilayah. Mei Dong, terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, selain Sekte Biduk kami, formasi teleportasi terbesar di sekitarnya adalah formasi teleportasi kamar dagang angin petir di kota South Fire, namun, ia hanya bisa berteleportasi 10.000 mil, saya khawatir hanya kota Yufeng dan paviliun pendengar pasang surut yang memiliki formasi teleportasi yang dapat melintasi wilayah. Paviliun pendengar pasang surut. Yun Xiao tercengang, Su Qing, yang berada di Gunung Meru, berasal dari paviliun yang mendengarkan pasang surut, sekte ini cukup terkenal di wilayah timur, tetapi juga sangat kuat, jadi akan sulit bagi mereka untuk meminjam susunan teleportasi.
Mei Dong, melanjutkan, susunan teleportasi Sekte Bidu kami dapat mengirim Anda ke kota Yufeng atau lingkup pengaruh paviliun yang mendengarkan pasang surut. Jika kamu pergi ke kota Yang, aku khawatir kamu harus pergi ke dua tempat ini dulu. Jika tidak, jika Anda terbang sendiri, bahkan jika Anda memiliki kapal perang bermutu tinggi, itu akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk sampai ke sana. Apakah mungkin meminjam susunan teleportasi dari Sekte Biung Anda? Tanya Yun Xiao, apakah mungkin untuk meminjamnya? Berapa tingkat kultivasi pemimpin Sekte Anda? Mei Dong, mengungkapkan ekspresi sulit dan berkata, ada kasus formasi besar Sekte yang dipinjamkan, tetapi itu sangat jarang. Saya bisa meminta bantuan Tuan, selama guru mau berbicara, masih ada harapan. Adapun tingkat kultivasi Master Sekte, dia merenung sejenak, dan matanya mengungkapkan ekspresi yang ditentukan, dia harus menjadi penguasa bela diri di alam 9 surga. Mendengar dia mengatakan ini, dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk meminjam susunan teleportasi. Yun Xiao menamparkan dahinya dan berkata dengan sedih, mengapa itu bela diri supreme lagi? Saya belum pernah mendengar begitu banyak supremes bela diri sebelumnya. Dia sedikit marah, yang terpenting, bahkan seorang supreme bela diri tidak berani sombong di depannya di masa lalu, jadi dia tahu sangat sedikit. Dia awalnya berencana untuk menggunakan teknik dengan paksa jika Master Sekte tidak cukup kuat, namun, karena ada kehadiran bela diri supreme, jelas tidak mungkin untuk menggunakannya dengan paksa. Mei Dong, tertegun sejenak dan tidak begitu mengerti, dia melanjutkan, Master Sekte seharusnya baru maju ke tahap bela diri supreme belum lama ini, saya kira ini baru 4 hingga 5 tahun, mengapa Anda tidak mempertimbangkan formasi teleportasi dari kamar dagang angin petir? Bagaimanapun, mereka adalah kamar dagang, selama mereka memiliki cukup batu primordial, akan mudah untuk bernegosiasi dengan mereka. Batu purba adalah yang paling saya butuhkan sekarang. Ada susunan teleportasi kamar dagang di sini, kata Yun Xiao, setidaknya harus menjadi stasiun transit berukuran sedang. Tampaknya kota South Fire juga merupakan tempat yang makmur, jika tidak, kamar dagang angin petir tidak akan pernah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyiapkan susunan teleportasi besar. Kota South Fire berdekatan dengan pegunungan Pyrodas dan kaya akan kristal emas api Li, ini sangat menguntungkan, kata Mei Dong, Kristal emas api Li. Hati Yun Xiao bergetar saat dia berkata dengan heran, kristal emas api Li adalah sumber keuntungan penting bagi kamar dagang angin petir, ternyata diproduksi di sini. Ini adalah salah satu bahan baku yang paling dicintai oleh para alkemis, dan dapat diintegrasikan ke dalam artefak yang mendalam. Apakah Anda benar-benar seorang alkemis? Mei Dong, bertanya dengan heran, apakah Anda? Tidak hanya dia sekuat dia, tetapi dia juga seorang alkemis, yang membuatnya menghormatinya. Tiba-tiba, Mei Dong, sepertinya memikirkan sesuatu, dia berkata, ada cara lain, bagaimana saya bisa lupa? Besok adalah kompetisi sekte, dan selama mereka bisa masuk 3 besar, mereka bisa mengangkat kondisi yang tidak terlalu berlebihan, saya akan mencoba yang terbaik untuk masuk 3 besar, pada saat itu, saya akan meminta Master Sekte untuk menggunakan formasi teleportasi, itu tidak akan menjadi masalah. Oh, 3 besar. Yun Xiao melirik basis kultivasinya dan berkata, apakah kamu percaya diri? Jelas bahwa mereka tidak mengakui kekuatannya. Wajah Mei Dong, menjadi sedikit merah, saya baru saja menjadi Grandmaster bela diri bintang 6, dan saya sangat yakin bahwa saya akan dapat masuk 10 besar, kata-kata 3 teratas membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan dia berbisik, aku akan bekerja keras. Sepasang tinju merah mudanya terkepal erat, menunjukkan tekadnya. Yun Xiao telah membantunya, dan dia harus membalasnya apapun yang terjadi, bahkan jika dia tidak bisa masuk 3 besar, dia pasti akan memohon kepada tuannya. Selain itu, setelah memasuki 3 besar, dia akan bisa menjadi murid dari Master Sekte, dan bobot kata-katanya juga akan meningkat. Apa basis kultivasi terkuat di antara para murid dalam kompetisi? Tanya Yun Xiao. Mei Dong, menjawab, seharusnya kakak laki-laki Cheng Yu, dikatakan bahwa dia telah mencapai level Grandmaster bela diri bintang 9, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jika kita tidak beruntung dan bertemu dengannya secara langsung, kita akan mendapat masalah. Yun Xiao memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia telah merencanakan untuk membiarkan Dark Thunder mengikuti Mei Dong,
sehingga dia pasti bisa mendapatkan tempat pertama. Sekarang, tampaknya murid terkuat dalam kompetisi bahkan bukan kaisar bela diri. Jika binatang iblis itu dibawa keluar, itu akan terlalu menakutkan. Mei Dong, melihat ekspresinya dan berpikir bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, selain kakak laki-laki dan perempuan senior lainnya tidak sekuat itu, saya masih memiliki peluang bagus untuk masuk ke 3 besar." Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Ya, yang terbaik adalah jika kamu bisa masuk dengan kekuatanmu sendiri. Kamu sedang mengolah keterampilan bela diri tipe air, kan? Aku akan mengajarimu keterampilan bela diri yang kuat yang dapat meningkatkan peluangmu untuk menang." Mei Dong, tertegun sejenak, kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, keterampilan bela diri yang saya latih disebut Palem Air Es, itu adalah keterampilan yang hanya bisa dipelajari oleh murid langsung dari Sekte Biduk, ini sudah sangat kuat." Kata-katanya tiba-tiba berhenti, dan seluruh tubuhnya menjadi lamban, matanya tidak fokus, dan tidak ada cahaya di dalamnya, dia tampak seperti idiot. Salah satu murid Yun Xiao memancarkan kekuatan spiritual yang kuat, yang menangkap indera ilahinya dan menanamkan teknik bela diri tipe air ke dalam pikirannya. Teknik ini hanya bisa digunakan ketika ada perbedaan besar dalam kekuatan mental mereka, jika tidak, jika ada serangan balik, itu akan sangat berbahaya bagi mereka berdua. Di depannya, kekuatan pikiran Mei Dong, seperti bayi, dia tidak punya cara untuk melawan. Waktu berlalu dengan cepat, hanya dalam beberapa kedipan, pupil Yun Xiao berangsur-angsur berubah dan kembali ke penampilan normalnya. Mei Dong, masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan tidak dapat mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama, namun, matanya tidak lagi kusam dan bodoh, sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang ekstrim. Dia berkata dengan linglung, "Apa nama keterampilan bela diri ini? Bagaimana bisa begitu kuat?" Setelah dia mengatakan ini, dia merasakan tekanan mental yang tidak normal, keringat dingin keluar di dahinya, dan dia merasa sedikit tercekik. "Teknik telapak tangan ini disebut lembut seperti air," kata Yun Xiao. "Apa yang Anda lihat barusan adalah ilusi yang dilemparkan oleh Kaisar Bela Diri, dan itu cukup untuk memindahkan gunung dan membalikkan lautan. Jika Anda dapat memahaminya secara menyeluruh, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menantang Grandmaster Bela Diri Bintang 8, atau bahkan Grandmaster Bela Diri Bintang 9. Lembut seperti air, seorang ahli Kaisar Bela Diri, siapa kamu?" Petik 2. Mei Dong, basah kuyup dengan keringat dingin. Beberapa saat yang lalu, seorang wanita di lautan kesadarannya telah menyerang dengan ringan dengan telapak tangannya, dan langit dan bumi telah runtuh, laut telah terbalik, dan kesadarannya hampir runtuh. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya, bahkan Master Sekte Zhang Linghua tidak akan pernah bisa menampilkan serangan telapak tangan yang begitu mengejutkan. "Hehe, tidak ada yang aneh tentang itu, bagaimanapun juga, aku seorang alkemis, dan alkemis umumnya maha kuasa," kata Yun Xiao dengan senyum. "Samar, tapi Yingluo, Mei Dong, juga tidak bisa menjelaskannya. Dia sangat menghormati alkemis, tetapi intuisinya memberitahunya bahwa Yun Xiao tidak sesederhana seorang alkemis. Setidaknya, bahkan para alkemis hebat di sekte mereka tidak dapat langsung menanamkan ilusi Kaisar Bela Diri di benaknya dan mengajarinya teknik bela diri dengan cara yang sederhana, jelas, langsung, dan efektif. Baiklah, kamu bisa perlahan memahaminya. Saya akan terus berkultivasi." "Oh, benar, apakah kamu memiliki batu vitalitas padamu?" Setelah jatuh dari alam luar, kekuatan jiwa dan ki primordial Yun Xiao belum pulih, dan dia sangat membutuhkan sejumlah besar batu primordial untuk mengisi kembali kekuatannya. "Ada." Mei Dong, segera mengeluarkan tas penyimpanan dari cincinnya dan menyerahkannya. "Ada lebih dari 500 batu primordial kelas menengah di dalamnya. Mereka adalah sumber kultivasi saya untuk bulan ini. Karena cinta guru, Anda memiliki lebih dari sesama murid Anda, kamu bisa menggunakannya tanpa khawatir, jangan sopan." "Lebih dari 500 buah kas saya." Melihat wajahnya yang serius, Yun Xiao mendorongnya kembali dengan lemah dan berkata, "Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri, saya akan baik-baik saja setelah bermeditasi sebentar."
Lebih dari 500 batu primordial kelas menengah sudah cukup untuk digunakan oleh Grandmaster bela diri biasa selama setengah tahun, bahkan jika itu adalah seorang jenius dengan bakat yang sangat tinggi dan kemampuan penyerapan yang kuat, itu masih bisa bertahan selama lebih dari sebulan, tetapi bagi Yun Xiao, dia bahkan tidak bisa mengisi celah di antara giginya, jadi dia merasa lebih baik dia mencari cara lain. Mei Dong, berpikir bahwa dia malu dan dengan paksa memasukkannya ke tangannya, dia berkata, bagaimana saya bisa berkultivasi tanpa batu primordial? Hari ini, saya hanya akan bermeditasi dan memahami teknik telapak tangan itu, jadi saya tidak membutuhkan batu vitalitas. Ketika saya menjadi murid pribadi Master Sekte, pasokan batu vitalitas akan berlipat ganda, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Petik 2. Dengan tas penyimpanan di tangan, Yun Xiao tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi duduk bersila dan mulai berkultivasi. Baru pada saat itulah Mei Dong, duduk kembali di tempat tidur dengan puas, merasa sangat bahagia, tetapi ketika dia melihat wajah Yun Xiao, dia tiba-tiba tertegun dan berkata pada dirinya sendiri, oh tidak, aku masih tidak tahu namanya, Ying Luo. Dia kesal untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berani mengganggunya, memikirkan kompetisi sekte besok. Dia secara bertahap menjadi tenang dan memasuki keadaan pencerahan. Di tablet alam ilahi, bentuk jiwa Yun Xiao muncul di samping Yuan Gaohan dan bertanya, bagaimana? Di depan Yuan Gaohan ada tumpukan berbagai bahan, dan hati merah berdetak dengan suara, berdebar-debar, sepotong kecil kuning muda tiba-tiba melayang di udara, memancarkan keinginan bumi yang kuat. Yuan Gaohan menatapnya seolah-olah dia telah melihat hantu dan berkata dengan penuh semangat, siapa yang menyempurnakan setengah binatang setengah alat ini? Saya belum pernah mendengar tentang keberadaan seperti itu sebelumnya, Anda harus memperkenalkannya kepada saya, dia telah menciptakan arah baru dalam sejarah alkimia, cukup untuk bersinar dalam sejarah. Yun Xiao mengerutkan kening, dia secara acak menyempurnakan Vajra kecil Kalabash di kuali gunung dan sungai. Pada awalnya, dia berpikir bahwa selama jantung batu tidak terluka, tidak peduli seberapa keras dia menyempurnakan tubuhnya, dia dapat memastikan bahwa itu tidak akan mati. Itulah mengapa dia mengujinya, dan pada akhirnya, dia telah menyempurnakan keberadaan setengah binatang, setengah alat ini. Selain itu, ia juga telah mengalami kesengsaraan guntur di luar tablet alam ilahi dan menjadi yang mulia bela diri di 8 alam kehancuran. Dia segera menjelaskan situasinya kepada Yuan Gaohan, tetapi menyembunyikan kuali gunung dan sungai. Mendengar ini, Yuan Gaohan benar-benar tercengang dan berkata dengan linglung, ini, kamu bilang kamu membuat benda ini. Matanya melotot, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia berkata dengan marah, itu tidak mungkin. Karena aku sudah berjanji untuk bekerja untukmu, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Anda tidak perlu menyembunyikan apapun dari saya, kamu hanya memiliki kekuatan roh tingkat ke-6, bagaimana mungkin kamu bisa menyempurnakan persenjataan tingkat ke-8? Tapi itu kebenarannya, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, ketika pemahaman seorang alkemis tentang bahan dan alkimia telah mencapai tingkat tertentu, tidak aneh jika dia dapat menyempurnakan sesuatu di luar levelnya. Setelah saya menggunakan teknik pertempuran jiwa, saya dapat bergegas ke puncak peringkat ke-6 dan menyempurnakan prajurit penjaga kecil labu peringkat ke-7. Bukankah normal baginya untuk mengalami kesengsaraan guntur di luar dan menjadi yang mulia bela diri peringkat 8? Yuan Gaohan tercengang, secara teori, sepertinya tidak ada masalah, tetapi pada kenyataannya, itu tidak bisa semulus itu, apalagi pemurnian setengah binatang, setengah alat semacam ini, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Anda tahu, Yun Xiao melanjutkan, setiap teknik alkimia baru dalam sejarah alkimia dihasilkan secara kebetulan. Sekarang labu Little King Kong ini telah maju ke 8 alam kehancuran bela diri tertinggi, atau lebih tepatnya, persenjataan mendalam tingkat 8, saya tidak dapat memperbaikinya dengan kekuatan jiwa saya saat ini, itu sebabnya saya meminta Anda untuk mempelajarinya. Petik 2. Baru pada saat itulah Yuan Gaohan agak mempercayainya, melihat tumpukan bahan yang rusak, yang telah menyatu berkeping-keping dan sepertinya bergerak, dia mengerutkan kening dan berkata, itu masih memiliki karakteristik binatang iblis, dan kemampuan penyembuhan diri binatang batu itu juga telah diwariskan, hanya saja bahan yang digunakan untuk membangun tubuhnya semuanya peringkat 9, yang melebihi levelnya sendiri.
sehingga fusinya sangat lambat. Selama ada cukup waktu, dan jantung batu tidak mati, ia akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya. Yun Xiao tersenyum kecut. Yuan tua, tidak ada waktu sekarang, lihat kecepatannya, butuh setidaknya 1 atau 2 tahun untuk memperbaiki dirinya sendiri, bukan? Pikiranku sekarang sama seperti sebelumnya, selama jantung batu tidak mati, tidak bisakah kita menggunakan sihir untuk memperbaiki tubuhnya seperti senjata tingkat yang dalam? Kekuatan jiwa Starlight Anda berada di langkah ke-8, jadi Anda harus dapat membantunya pulih. Yuan Gaohan juga memiliki ekspresi keinginan dan kegembiraan. Setiap penemuan baru dalam studi alkimia sudah cukup untuk membuat para alkemis ini tidak bisa tidur di malam hari, dan mereka tidak akan pernah menyerah sampai mereka sampai ke dasarnya. Semangat inilah yang membimbing Dao sihir untuk terus berkembang dan berkembang. Kuali macam apa yang kamu gunakan untuk memperbaikinya? Biarkan saya menggunakannya. Petik 2. Yuan Gaohan sudah mau tidak mau ingin memulai. Dengan senyum masam, Yun Xiao menyentuh pangkal hidungnya dan berkata dengan sedikit malu, kuali ungu itu sudah digunakan sebagai senjata dalam pertempuran, tetapi dihancurkan. Tidak bisakah kamu mengatur formasi di udara dan memperbaikinya dengan tangan kosong? Mulut Yuan Gaohan terbuka lebar dan dia mengutuk, kamu anak yang hilang. Dia sebenarnya menggunakan kuali ungu sebagai senjata. Ini pertama kalinya saya mencoba restorasi dan penyempurnaan semacam ini, jadi saya tidak percaya diri sama sekali, katanya marah, jika Anda tidak memiliki kuali kelas 8 untuk digunakan, saya menolak. Jika jantung batu dihancurkan, di mana saya dapat menemukan bahan setengah alat setengah binatang kedua untuk dipelajari? Yun Xiao juga memiliki beberapa kekhawatiran, bagaimanapun, dia telah menggunakan kuali gunung dan sungai terakhir kali, artefak suci, dan ada juga unsur keberuntungan di dalamnya. Dia mengangguk, tidak mungkin mendapatkan kuali ungu tingkat ke-8, saya akan mencoba mendapatkan bahan sebanyak mungkin. Anda bisa membuat kuali ungu sendiri terlebih dahulu. Melihat harta karun pada dirimu, kamu bahkan lebih kaya daripada orang suci, tetapi terkadang kamu menemukan bahwa kamu lebih miskin dari orang lain. Bawakan aku beberapa batu Starlight dulu agar aku bisa memulihkan kekuatanku, jika tidak, Anda dapat mengirim saya kembali ke tempat suci. Dengan tablet Kalabash dan alam ilahi ini menunggu saya untuk memperbaikinya, saya pasti tidak akan mengkhianati Anda, bahkan, akan ada manfaat besar yang menunggumu. Batu Starlight tidak mahal, saya akan pergi ke asosiasi perdagangan di kota South Fire dan melihat apakah saya dapat menukar beberapa bahan. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao menghilang ke tablet alam ilahi. Tubuh aslinya di ruangan itu membuka matanya dan melirik Mei Dong, yang telah memasuki keadaan pikiran. Kemudian, dia dengan santai mengatur beberapa mantra pembatasan di ruangan untuk mencegah siapapun masuk dan mengganggunya. Setelah itu, dia memutar ruang, dan kemudian muncul langsung di jalan, yang cukup ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut ketika mereka melihatnya tiba-tiba muncul, tetapi mereka dengan cepat memutuskan bahwa mereka telah salah melihat. Setelah beberapa momen aneh, mereka tidak peduli dan terus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yun Xiao bertanya pada seorang pejalan kaki dan belajar sedikit tentang Nanhuo. Di seluruh kota Nanhuo, hanya ada satu kamar dagang besar, kamar dagang angin petir. Ada banyak kamar dagang kecil dan tersebar, tetapi semuanya berada di bawah bendera kamar dagang angin petir. Tampaknya bisnis kristal emas Apili sepenuhnya dimonopoli oleh kamar dagang angin petir. Dia menanyakan lokasi kamar dagang angin petir dan langsung pergi ke sana. Kamar dagang angin petir selalu rendah hati di antara 7 anggota Dewan Serikat Pedagang, meskipun tidak berada di 4 liga inti, kekuatannya selalu sulit dipahami. Yang membuat liga lain sulit dipahami, itu juga memiliki sangat sedikit kerjasama dan pertukaran dengan kamar dagang lain di Serikat Pedagang, seolah-olah telah menjadi negaranya sendiri. Yun Xiao ingat bahwa Presiden Cabang di Kekaisaran Sky Fragrance di wilayah selatan telah memintanya untuk pergi ke Gunung Meru untuk menemukan aula langit yang jumlahnya, dan mereka tidak saling menghubungi sejak itu. Kota South Fire cukup besar, meskipun tidak keterlaluan seperti hutan lagu ringan, itu masih jauh lebih besar daripada kota matahari atas Kekaisaran Gagak Api. Setelah melewati beberapa jalan, Yun Xiao datang ke tempat paling makmur. Etalase kamar dagang angin petir sangat mencolok, menempati hampir setengah jalan.
Dia langsung pergi ke pintu utama dan tiba-tiba melihat sebuah tanda di depan sebuah toko biasa-biasa saja. Itu adalah lingkaran aneh dengan sentuhan ungu muda di dalamnya. Itu sangat tidak mencolok di depan toko, seolah-olah itu digambar oleh seorang anak nakal. Yun Xiao terkejut, tetapi dia dengan cepat berbalik dan menuju ke toko. Ada sebuah plakat tergantung di pintu toko biasa-biasa saja dengan 4 kata besar di atasnya, Serikat Pekerja Purple Cloud. Yun Xiao langsung masuk. Pintunya tidak besar, tetapi dekorasi di dalamnya sangat indah, teratur, dan banyak. Dan yang membuat matanya semakin cerah adalah bahwa pelayan di dalamnya bukanlah pelayan pria berlidah tajam, tetapi beberapa pelayan yang tampak lembut yang dengan senang hati mengobrol dengan para tamu. Tuan muda, bagaimana saya bisa membantu Anda? 4 pelayan berdiri berdampingan di depan konter. Begitu mereka melihat Yun Xiao masuk, yang pertama segera menghampirinya dengan senyum secerah bunga, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Mata Yun Xiao tertuju pada tablet giok di pinggangnya, di mana karakter Wan ditulis dengan emas, yang merupakan nomor pelayan. Apakah orang yang bertanggung jawab di sini? Yun Xiao bertanya langsung. Orang yang bertanggung jawab, apakah Anda berbicara tentang pemimpin Guild Wu Chen? Pelayan ketujuh segera mengukur Yun Xiao, matanya sangat santai, seolah-olah dia sedang memainkannya dengan santai. Faktanya, dia telah membuat penilaian pertamanya di dalam hatinya. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga bangsawan, jadi dia pasti memiliki latar belakang. Mereka semua telah dipilih dengan cermat oleh Kamar Dagang dan telah menerima pelatihan profesional. Dia sangat berpengalaman dalam menilai status pelanggan dan berkomunikasi dengan mereka. Penampilan kasual Yun Xiao secara tidak sengaja mengungkapkan aura seorang ahli yang kuat. Sejak dia memasuki toko, matanya dengan santai menyapu setiap detail toko, semuanya jatuh ke matanya dan dia terus-menerus menganalisisnya. Nama pemimpin guildmu adalah Wu Chen. Itu berarti kami mencarinya. Petik 2. Yun Xiao juga menemukan bahwa pelayan ini tampaknya tidak sederhana, dan masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi. Meskipun mereka tidak tinggi, mereka memang pejuang sejati. Tolong ikuti aku. Dengan senyum manis di wajahnya, pelayan nomor 7 memberi isyarat undangan dan hendak membawa Yun Xiao masuk. Tunggu. Teriakan datang dari sudut. Seorang tuan muda berbaju putih sangat marah. Dia memegang belati yang mempesona bertatahkan emas dan jade. Dia berteriak, "Saya juga meminta untuk bertemu presiden sekarang. Mengapa Anda mengatakan bahwa presiden tidak ada di sini? Sekarang pemarah ini ingin melihat pemimpin guildmu, kamu akan membawanya masuk." Setelah sedikit mengernyit, pelayan nomor 7 mengabaikannya dan terus membawanya ke depan sambil tersenyum. Pada saat ini, pelayan lain dengan cepat menghampiri pemuda berbaju putih itu dan tersenyum manis. "Tuan Muda Liang, penilai kami telah membuat penilaian yang akurat pada batu neraka hijau Anda. Presiden tidak akan melihatmu, jadi silakan datang lagi lain kali. Aku akan memukulmu lagi lain kali. Batu dunia bawah kelas atas saya lebih rendah dari milik Anda, dan Anda mencoba mengusir saya. Sejak kapan Serikat Pekerja The Purple Cloud menjadi begitu kuat di kota South Fire?" Wajah Tuan Muda Liang menjadi gelap dan dia naik untuk menamparnya. Pelayan itu menjadi pucat karena ketakutan dan mencoba menghindar. Namun, meskipun dia memiliki kekuatan, dia bukan tandingan Tuan Muda ini. Dia langsung ditampar ke tanah. Semua orang terkejut dan berhenti berbicara. Para pelayan yang menunggu tamu di dalam buru-buru berlari dan membantu saudara perempuan mereka berdiri. Wajah Tuan Muda Liang dipenuhi dengan keganasan, dan para ahli di belakangnya segera mengelilinginya. Suasana di toko tiba-tiba menjadi suram, tetapi semua orang hanya melihat dengan dingin. Tidak ada yang membuat keributan atau melarikan diri. Mereka yang bisa datang ke sini untuk berdagang adalah keluarga berpengaruh atau seniman bela diri dengan status, dan mereka telah melihat semua jenis situasi. Hal-hal seperti ini, di mana seseorang tidak menyukainya, dan menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain, juga terjadi dari waktu ke waktu. Hasil akhirnya bukan tentang siapa yang masuk akal, tetapi siapa yang memiliki tinju yang lebih besar. Semua orang tahu Tuan Muda Liang ini. Dia adalah putra dari wakil master sekte dari sebuah sekte di dekat kota Nanhuo. Kekuatannya tidak banyak, tapi dia cukup terkenal. Dia bergaul dengan playboy kaya dari keluarga bangsawan sepanjang hari dan suka melakukan beberapa hal licik. Jika Wu Chen tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat.
Tuan Muda Liang berteriak, ekspresi puas di wajahnya, dia menatap para pelayan yang berkumpul bersama dan tertawa. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara di seluruh toko, beberapa pelanggan di luar pintu ingin masuk, tetapi setelah merasakan suasana di dalam, mereka semua pergi untuk menghindari masalah. Apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, mengapa perusahaan perdagangan The Purple Cloud tidak memiliki penjaga? Petik 2. Pelayan nomor 7 menggigit bibirnya, wajahnya sedikit pucat, dan matanya penuh amarah, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, namun, dia tidak bisa menyuarakan kesulitannya, dia menekan amarahnya dan memaksakan senyum, Tuan Muda, silakan masuk, masalah di sini terserah orang lain untuk menanganinya, kami tidak bisa menunda hal-hal penting Tuan Muda. Mata Tuan Muda Liang berbalik dan dia melihat ke atas, dia sangat marah, kamu budak anjing, kamu berani meremehkan keberadaan Tuan Muda ini. Seret dia dan pukul dia. Bertarunglah sampai Wu Chen muncul. 4 seniman bela diri di belakangnya segera bergegas, mereka tidak bisa membantu tetapi berpisah dan menarik wanita nomor 7 yang sedang berjuang itu, seorang pria besar di setiap sisi memegang lengannya dan orang lain memegangi kepalanya, menyeretnya di depan Tuan Liang. Ekspresi Tuan Muda Liang menjadi dingin dan dia tertawa, hehe, dia cukup cantik, tapi aku ingin tahu apakah dia telah dibuang bunga, aku akan memberimu pelajaran yang bagus terlebih dahulu, lalu aku akan menghadiahimu dengan kebahagiaan seksual malam ini. Dia mengangkat kepalanya lagi untuk melihat pelayan lain yang meringkuk bersama, dia terkekeh dan berkata, dan kalian semua juga, biarkan Tuan Muda ini mencintaimu dengan baik bersama-sama. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pelayan wanita nomor 7, wajahnya memerah karena kegembiraan, seolah-olah dia sangat bahagia. Namun, telapak tangannya tertangkap di udara oleh lengan, tampaknya pihak lain tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi dia tidak dapat bergerak. Tuan Muda Liang tercengang, Yun Xiao lah yang meraih lengannya, nak, siapa kamu? Ini pasti pertama kalinya kamu berada di kota South Fire, bukan? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Tuan Muda ini. Yun Xiao sangat terkejut, kamar dagang awan ungu juga merupakan anggota aliansi bisnis, meskipun itu bukan anggota tetap, itu sebanding dengan pasukan lokal biasa, selain itu, perusahaan perdagangan Purple Cloud berada di bawah yurisdiksi dan perlindungan perusahaan perdagangan Tianyuan, itulah sebabnya Yun Xiao masuk. Ada lebih dari 100 kamar dagang di serikat pedagang, besar dan kecil, dan mereka terlibat dalam semua bisnis di benua bela diri surgawi, namun, persaingan antara kamar dagang ini juga sangat sengit, untuk mencegah kamar dagang lain dianeksasi atau diserang dengan jahat, banyak dari mereka akan mengandalkan beberapa kamar dagang besar, dengan mereka sebagai inti, membentuk aliansi kecil, dan 7 anggota Dewan Rakyat biasa tidak diragukan lagi adalah dukungan inti terbesar. Ding Ling, telah memberitahunya beberapa hal tentang serikat pedagang, di antara banyak asosiasi pedagang kecil yang melekat pada kamar dagang Tianyuan, kamar dagang awan ungu memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka dan juga sangat kuat, dia telah berjalan ke kamar dagang awan ungu untuk meminta bantuan, tetapi tampaknya apa yang dikatakan Ding Ling, tidak benar, dia tidak berani mengatakan apa-apa ketika kucing atau anjing acak menggertaknya, dan dia tidak melihat presiden ketika dia diintimidasi. Yun Xiao tidak marah, tetapi dia menganggapnya sangat aneh, dia bertanya dengan suara yang ramah, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu begitu kuat? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di perusahaan perdagangan The Purple Cloud, memukuli orang sesuka hati. Tuan Muda Liang sangat marah, seorang pemarah acak berani mencampuri bisnisnya dan tampaknya tidak takut dengan kekuatannya, dia sangat marah sehingga dia ingin menamparkan si kepala panas ini sampai mati, tetapi dia tercengang menemukan bahwa tangannya seperti penjepit besi, dia tidak bisa melepasnya dan itu semakin menyakitkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu tahu siapa ayahku? Ayah saya adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Bulan Baru, Liang Ye, Kaisar Bela Diri Puncak Bintang 9, saya adalah putra dari ayah saya, Liang Ye, dan juga putra satu-satunya, Liang Kuan, lepaskan aku sekarang, atau kamu akan menderita. Yun Xiao bahkan lebih bingung sekarang, bahkan pemimpin sekte wakil hanyalah Kaisar Bela Diri Bintang 9, bagaimana dia bisa berani memprovokasi serikat pekerja The Purple Cloud.
Dia meningkatkan kekuatannya dan dengan lembut menekuknya, suara patah tulang bisa terdengar, dan lengan kanan Liang Kuan patah. Saya tidak ingin mendengar omong kosong, katakan saja mengapa kamu punya nyali untuk menjadi begitu sombong. Liang Kuan berteriak kesakitan, yang membuat takut 4 prajurit lainnya. Mereka memelototinya, tetapi mereka tidak berani maju, karena takut Yun Xiao akan membunuh mereka secara langsung. Jangan rusak, sakit, aku akan bicara. Kepala Liang Kuan berlumuran keringat dingin, dan dia menjawab dengan jujur, beberapa waktu lalu, seorang idiot menggadaikan batu di pegadaian Sekte Bulan Baru saya sebagai bahan tingkat 8 biasa hanya dengan 3 juta batu primordial kelas menengah. Setelah penilai pegadaian menganalisisnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah batu neraka hijau kelas 9, dan nilainya lebih dari 10 kali lebih tinggi. Saat itu, kebetulan saya berada di pegadaian, jadi saya mengambilnya dan ingin mencari asosiasi pedagang untuk menjualnya dengan uang saku. Siapa yang tahu bahwa setelah pergi ke beberapa, mereka semua mengatakan bahwa Hellstone hijau saya bermutu rendah dan tidak bernilai banyak. Perbedaan harga antara bahan yang sama dan kualitas yang berbeda akan sangat besar. Yun Xiao secara alami memahami ini, jadi dia bertanya, karena kamar dagang lainnya semuanya mengatakan bahwa tehmu bermutu rendah, mengapa kamu hanya berani pamer di kamar dagang awan ungu dan tidak di tempat lain? Petik 2. Ini, Ying Luo ini. Liang Kuan tiba-tiba tergagap, dan keringat dingin di dahinya menjadi lebih intens, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang tidak berani dia katakan. Sungguh merepotkan. Yun Xiao berteriak dingin dan mengarahkan jari telunjuknya ke bahu pria itu. Segera, aliran energi menembus tulang belikatnya, dan darah menyembur keluar. Dia memandang Liang Kuan, yang berteriak kesakitan, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak mengatakannya sekarang, lubang berikutnya akan ada di bawah. Seluruh tubuh Liang Kuan bergetar, dia merasakan hawa dingin di selangkangannya dan hampir kencing di celananya. Pada saat ini, pelayan perempuan nomor 7 tiba-tiba berkata, Tuan muda, terima kasih telah membantu kami, tapi ini adalah bisnis kamar dagang awan ungu, Anda harus menjauhinya. Yun Xiao berbalik dan melihat mata pelayan itu penuh rasa terima kasih, tetapi juga sedikit pesimisme dan keluhan. Mereka semua telah dilatih secara profesional, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Jika Yun Xiao menyakiti Liang Kuan, mereka akan menjadi musuh besar Sekte Bulan Baru, dan sekarang adalah saat paling kritis bagi kamar dagang, yang berarti bahwa mereka tidak mampu membuat musuh lain, jadi, mereka hanya bisa mengorbankan martabat mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Ya, ini antara saya dan serikat pekerja The Purple Cloud, Tuhanku, tolong jangan lakukan apa-apa. Liang Kuan buru-buru melanjutkan, mencoba menghindari topik tersebut, namun, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pahanya, dan darah menyembur keluar, hatinya tenggelam, dan rasa sakit di hatinya bahkan lebih buruk daripada rasa sakit di kakinya. Dia merasa bahwa dunia berputar, dan tidak ada cahaya di dunia lagi. Kali ini, pahanya yang meledak, bukan kaki ketigamu, kata Yun Xiao dingin, lain kali, itu benar-benar akan menjadi sumber kehidupan Anda. Liang Kuan buru-buru melihat ke bawah dan melihat lubang berdarah di pahanya, dari mana darah terus menyembur keluar, namun, dia tidak merasakan sakit atau keluhan sama sekali. Sebaliknya, dia menemukan lubang berdarah itu sangat lucu. Dia menghela nafas lega, tetapi tidak lagi berani mengudara di depan Yun Xiao, jadi dia dengan cepat menjelaskan keseluruhan cerita. Kristal emas api Li adalah sumber daya terbesar di kota api selatan, yang merupakan perbatasan dari kedua wilayah. Pegunungan di sekitarnya yang membentang beberapa mil semuanya berisi tambang kristal emas api Li, yang merupakan sumber daya yang sangat besar. Konflik muncul karena sejumlah besar sumber daya. Salah satu kelompok adalah kamar dagang asing, yang dipimpin oleh kamar dagang angin petir, yang telah berkumpul dari seluruh dunia. Awalnya, kedatangan kamar dagang juga telah mendorong aktivitas sumber daya lokal, namun, kamar dagang ini adalah kekuatan yang kuat dalam dirinya sendiri. Selain membeli batu mentah dari tambang kristal emas api yang jauh dengan harga murah, mereka juga secara bertahap ikut campur dalam pembagian sumber daya di pembuluh darah tambang lokal. Faksi lainnya adalah pasukan lokal di dekat kota api selatan. Kekuatan lokal lama seperti Sekte Biduk dan Sekte Bulan Baru secara alami tidak akan menyaksikan sumber daya mereka diambil oleh orang lain,
namun, semakin besar manfaatnya, semakin besar risikonya. Orang-orang di serikat pedagang bukanlah orang baik. Dalam seluruh proses perjuangan untuk mendapatkan keuntungan, lusinan pasukan lokal yang lemah dimusnahkan dan tidak pernah ada lagi. Akibatnya, kekuatan lokal berada dalam bahaya besar. Pada saat ini, semua orang bergandengan tangan dan membentuk Serikat Api Selatan untuk melawan kekuatan eksternal. Baru pada saat itulah mereka membalikkan kemunduran pasukan lokal, yang hampir musnah, dan mencapai keseimbangan tertentu dengan orang-orang dari Serikat Pedagang. Tidak peduli pihak mana, mereka tidak ingin bertarung lagi. Meskipun Kamar Dagang Angin Petir adalah raksasa, akan membutuhkan banyak pengorbanan untuk benar-benar membasmi Serikat Api Selatan. Internal Serikat Pedagang juga bergejolak dan bergejolak. Mereka harus terlebih dahulu melindungi status dan kepentingan mereka di Serikat Pedagang, sehingga cara pembangunan damai saat ini telah muncul. Dipimpin oleh Kamar Dagang Angin Petir, Serikat Api Selatan, Sekte Biduk Utara, dan Sekte Kalajengking Surgawi, aliansi bisnis menandatangani serangkaian perjanjian penyelesaian satu sama lain, yang meredakan konflik antara dua sekte yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Semua orang berkembang dan mendapat manfaat bersama. Meskipun di permukaan, permusuhan antara kedua faksi telah berhenti, perjuangan rahasia tidak pernah berhenti, dan tidak ada kekurangan darah karena ini. Dalam percakapan sebelumnya antara Liang Ye dan pemimpin sekte-sekte Bulan Baru, tampaknya Southfire Union akan melakukan serangkaian gerakan melawan Serikat Pedagang. Ketika mereka berbicara tentang Kamar Dagang di kota Southfire, mereka secara khusus menyebutkan Kamar Dagang Awan Ungu. Tampaknya Kamar Dagang telah jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Liang Kuan telah mendengar ini, tetapi itu bukan apa-apa. Namun, ketika dia menjual batu neraka hijau, dia melihat bahwa Kamar Dagang Awan Ungu sangat memusuhinya, tetapi sangat antusias terhadap pemarahnya yang aneh. Dia tidak bisa menahan kemarahan, dan ketika dia memikirkan situasi Kamar Dagang Awan Ungu saat ini, dia menjadi marah. Setelah penjelasan singkat Liang Kuan, ekspresi semua orang di toko berubah drastis, dan mereka semua mengakhiri bisnis mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia awalnya berpikir bahwa itu hanya kesombongan seorang tuan muda yang bodoh, tetapi dia tidak berharap itu melibatkan kemungkinan tindakan Serikat Api Selatan. Dia benar-benar rekan satu tim yang paling takut pada babi. Sekarang Liang Kuan telah mengungkapkan masalah ini di depan umum. Kamar Dagang Angin Petir mungkin akan segera menerima berita tersebut. Rencana Persatuan Api Selatan mungkin akan gagal, dan Sekte Bulan Baru mungkin akan menjadi orang yang disalahkan. Akankah Sekte Bulan Baru membiarkannya pergi? Bocah ini tidak tahu bagaimana menghindari poin-poin penting ketika dia berbicara. Dia mengucapkan semuanya dalam sekejap terkejut. Para pelayan Kamar Dagang Awan Ungu juga terkejut. Saat ini, Departemen Internal Kamar Dagang persis seperti yang telah dianalisis oleh Serikat Pemadam Kebakaran Selatan. Mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri. Jika Serikat Api Selatan bertindak melawan mereka sekarang, mereka tidak akan dapat menangani mereka. Pada saat kritis seperti itu, Kamar Dagang Angin Petir sangat ingin menghancurkan kamar dagang kecil mereka sehingga mereka dapat lebih memperluas bisnis mereka. Kamar Dagang Angin Petir saja sudah cukup untuk melawan seluruh Serikat Api Selatan. Mereka tidak membutuhkan keberadaan ikan kecil ini. Bisakah kamu membiarkanku pergi sekarang? Liang Kuan bertanya sambil gemetar. Dia masih tidak tahu bahwa dia telah mengungkapkan informasi yang begitu besar sehingga seluruh Sekte Bulan Baru akan terlibat. Iya, Yun Xiao menatapnya dengan menyedihkan dan berkata, kamu bisa pergi sekarang, semoga berhasil. Apa? Liang Kuan tidak mengerti apa arti kalimat ini, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah memikirkannya dengan hati-hati. Benar, di mana batu neraka hijau milikmu itu? Berikan padaku, aku bisa menggunakannya. Yun Xiao tiba-tiba teringat tujuan perjalanannya, yaitu untuk membeli sejumlah besar bahan, dan batu neraka hijau tidak diragukan lagi adalah salah satu bahan terbaik. Liang Kuan merasa pahit di hatinya, pihak lain jelas memerasnya, namun, dia tidak berani menolak. Lampu hijau melintas di tangannya, dan batu hijau muda muncul. Dia memegangnya di tangannya dan menyerahkannya. Murid Yun Xiao sedikit menyempit saat mereka jatuh di batu bawah, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Dia mengambil batu itu dan mengutak-atiknya sebentar, dan ekspresi terkejut melintas di matanya sebelum dia kembali normal. Dia menyingkirkan batu itu,
melambaikan tangannya, dan berkata, kalian bisa pergi. 4 prajurit lainnya juga melepaskan pelayan nomor 7 dan melarikan diri bersama Liang Kuan. Setelah Liang Kuan melangkah keluar dari toko, dia berbalik dan menatap Yun Xiao dengan kesal, lalu dengan cepat melarikan diri. Dia tidak berani tinggal lama, dia juga tidak berani mengancamnya, namun, dia tidak mau menyerah, jadi dia memelototinya, meninggalkan sinyal, tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Muda. Pelayan nomor 7 maju dan berterima kasih padanya dengan penuh terima kasih, tetapi kekhawatiran yang mendalam di matanya sulit untuk dihapus. Sama-sama, kata Yun Xiao acuh tak acuh, bawa saya ke presiden Anda. Baru pada saat itulah pelayan wanita nomor 7 memimpin, sementara pelayan Anita lainnya kembali ke posisi mereka sendiri, namun, toko itu sudah kosong. Yun Xiao mengikuti pelayan itu melalui beberapa halaman sebelum berhenti di luar paviliun. Pelayan itu mengetuk pintu dan dengan hormat berkata, Tuan Presiden, seorang tuan muda sedang mencarimu. Suara seorang wanita datang dari dalam pintu, saya tahu, biarkan dia masuk. Pintu yang tertutup rapat segera terbuka dengan sendirinya, dan musik surgawi datang dari dalam, sebenarnya ada seseorang yang membakar dupa dan memainkan sitar. Suara sitar itu seperti tirai kebencian, seperti tangisan dan mengeluh, suara yang tersisa berlama-lama di udara, seekor naga banjir menari di jurang, seorang wanita meninggalkan perahu. Bulan terang dan bintang-bintang sedikit, seekor murai hitam terbang ke selatan, sungguh puisi tentang bulan yang cerah dan gerakan yang anggun. Yun Xiao memuji sambil tersenyum saat dia melangkah masuk. Musik berhenti dan kemudian berubah menjadi suara yang jernih dan merdu, seperti mata air yang bermain di antara pegunungan hijau, memberi orang perasaan lembut dan indah. Di paviliun, seorang wanita cantik dengan pakaian istana sedang merebus air untuk membuat teh, di depan set teh ada pembakar dupa berkaki 3, dan aroma di dalamnya perlahan menyebar, menyegarkan hati. Di samping wanita cantik itu ada layar giok putih dengan ukiran sederhana, gunung, sungai, bunga, dan burung. Musik sitar datang dari balik layar. Ketika wanita cantik itu melihat bahwa itu adalah wajah yang aneh, dan kemudian melihat basis kultivasi Yun Xiao, dia berkata dengan heran, apa yang diinginkan tuan muda ini dariku? Kamu adalah Wu Chen. Yun Xiao bertanya, saya pernah mendengar bahwa serikat pekerja The Purple Cloud dalam bahaya, tetapi sepertinya tidak demikian, presiden tampaknya cukup santai. Oh, apakah kamu percaya omong kosong Liang Kuan? Wu Chen tersenyum dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Yun Xiao tidak berdiri di upacara, dia duduk tepat di seberang pria itu, mengambil teh di atas meja, dan meminumnya dalam satu tegukan. Segera, arus hangat mengalir melalui semua meridiannya, membuatnya merasa sangat nyaman. Setelah itu, Yun Xiao meletakkan cangkir teh kosong di atas meja dan memberi isyarat sambil tersenyum, mengundang mereka untuk menuangkan teh. Wu Chen tercengang, dia tidak menyangka pihak lain begitu tidak sopan, teh ini tak ternilai harganya dan dia jarang meminumnya. Pada saat itu, dia bahkan lebih enggan menuangkan cangkirnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, bisakah Anda memberitahu kami latar belakang Anda dan apa bisnis Anda? Kamu sangat pelit, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya hanya menyesapnya. Wu Chen sangat marah dan berkata, apakah kamu tahu jenis teh apa ini? Yun Xiao terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia memejamkan mata dan mengendus aroma di ruangan itu, dia juga menikmatinya. Wu Chen tidak bisa berkata-kata, dupa di kompor tembaga berkaki 3 juga sangat berharga, tetapi dia tidak bisa memadamkannya. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan dengan dingin berkata, jika Tuan Muda masih tidak berbicara, aku harus mengirimmu pergi. Yun Xiao membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, para pelayan di luar mengalami penghinaan dan penghinaan, menderita segala macam intimidasi. Di dalam, presiden sedang membakar dupa, menguji teh, dan memainkan sitar, terlalu mengerikan bagi presiden untuk menjadi seperti ini. Jejak kekhawatiran melintas di mata Wu Chen dan dia tertawa dingin, ini adalah bisnis kamar dagang awan ungu, mengapa mengganggumu? Jika kamu berpikir bahwa kamu bisa kurang ajar di depanku hanya karena kamu membantu gadis-gadis itu, maka kamu salah besar. Baiklah, Presiden Wu Chen, kata Yun Xiao sambil tersenyum, berhenti berpura-pura, kamar dagang Anda dalam bahaya,
Jadi sebaiknya Anda memikirkan bagaimana menghadapinya. Jika kamu berpura-pura bermasalah di sini, kamu hanya akan ditertawakan oleh Serikat Api Selatan dan bahkan Kamar Dagang Angin Petir. Ekspresi Wu Chen berubah drastis, seolah-olah lapisan es telah menutupinya. Dia berkata dengan dingin, "Omong kosong, Liang Kuan hanyalah seorang pedan, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan?" Yun Xiao tidak berkomentar, tetapi mengambil set teh dari meja dan menuangkan cangkir penuh untuk dirinya sendiri. Di bawah ekspresi Wu Chen yang tidak sedap dipandang, dia meminum semuanya dalam satu tegukan, lalu tersenyum puas dan berkata, "Saya tidak menganggapnya serius pada awalnya, tapi itu benar." Matanya berkedip dan dia berbalik untuk melihat layar giok putih seolah-olah dia ingin melihatnya dan melihat pemandangan di baliknya. Dia mencibir, "Tapi saya tidak punya pilihan selain percaya bahwa pemimpin Guild Hansuan secara pribadi mengawasi Kota Api Selatan." "Benar, pemimpin Guild Hansuan." Dentang, suara sitar tiba-tiba berhenti, dan seluruh ruangan sunyi. Bersambung.